Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Auditio Rahman, dari Graduate Trainee AMPP Sinarmas, Divisi Maintenance, NIK 11400017. Di sini saya akan berbagi tentang ilmu yang sudah saya dapatkan selama training continuous improvement bersama Pak Bambi. Beberapa hal yang akan saya bagikan, yakni bagaimana cara kita membuat bar diagram, line diagram, Pareto diagram, serta histogram pada aplikasi Minitab. Kita langsung saja buka Minitabnya. Di sini kita buka, kita akan membuat sebuah bar diagram dengan data dari mesin maintenance, namanya maintenance mesin A pada pabrik. Lalu di sini kita akan membaginya berdasarkan shift. Dari sini kita masukkan pada shift data 1 hingga 10. Lalu pada shift pertama, maintenance mesin A ini mengalami downtime selama 2 jam. Pada shift kedua selama 3 jam, shift ketiga selama 1 jam, shift keempat selama 5 jam, shift kelima selama 3 jam, shift keenam selama 2 jam, shift ke-7 selama 6 jam, shift ke-8 selama 4 jam, shift ke-9 selama 1 jam, dan shift ke-10 selama 3 jam. Lalu bagaimana kita bisa membuat bar diagramnya? Untuk bar diagramnya sendiri kita buka di sini, yakni pada graf. Kita pilih di sini ada pilihan bar chart. Kita pilih pilihan bar chart ini. Lalu kita ganti bar chartnya. Untuk counts of unique values ini kita ganti untuk values from a table. Pada values from a table ini kita pilih yang simple. Di sini graph variable sendiri akan mewakili sumbu Y pada bar diagram. Untuk categorical variable akan mewakili sumbu X. Di sini untuk sumbu Y-nya kita pilih maintenance mesin A. Untuk sumbu X-nya kita pilih shift-nya. Lalu kita klikkan OK. Sini kita bisa lihat bar diagramnya sudah terbentuk, dimana shift ini akan menunjukkan shift keberapa, dan pada sumbu Y-nya ini menunjukkan lama maintenance-nya, seperti itu. Untuk selanjutnya, mari kita membuat line diagram pada aplikasi Minitab ini. Sebelumnya kita berikan data terlebih dahulu. Di sini saya akan memberikan data tentang kecepatan motor konveyor dengan waktu kerja atau shift kerja. Sini tujuannya adalah untuk mengetahui pada shift berapa motor ini bekerja dengan kecepatan yang konveyornya paling tinggi, untuk mengetahui beban kerja untuk motor itu sendiri. Jadi di sini kita isi di sini adalah 1500 rpm. Lalu ini adalah pada shift 1. Shift 2 kita isi dulu shiftnya terlebih dahulu. Di sini kita drag aja langsung ke 20 data. Selanjutnya pada motor konveyor ini pada shift 1 1500. Di shift 2 kita isi dengan kecepatannya adalah 2000. Di shift 3 kecepatannya adalah
1000, lalu di shift 4 kita ini 1000, lalu di shift 4 kita isi 500, di shift 5 kita isi 450, di shift 6 kita isi 1350, lalu di shift 7 kita masukkan 1240, di shift 8 kita isi 3000, di shift 9 kita isi 1250, di shift 10 kita isi 1600, di shift 11 kita isi 2100, shift 12 kita isi 800, shift 13 kita isi 2250, shift 14 kita isi 2260, di shift 15 kita isi 1255, di shift 16 kita isi 1525, shift 17 kita isi dengan 2450, di shift 18 kita isi 2100, di shift 19 kita isi 800, di shift 20 kita isi 950. Lalu setelah kita isi data di sini, lanjut kita bikin line diagramnya. Di sini kita gunakan scatter plot, lalu kita pilih yang with connect line di sini, sehingga kita nanti bisa membuat sebuah line diagram. Lalu selanjutnya kita pilih ini. Untuk X variables kita ganti di sini adalah Y variablesnya kita ganti dengan kecepatan motor konveyor. Kita select. Pada X variablesnya kita pilih shift juga, kita select. Setelah itu kita buat line diagramnya dengan klik OK di sini. Nah, dari sini kita bisa lihat dari line diagram untuk kecepatan motor konveyor dengan shiftnya. Di sini kita bisa mengetahui beban kerja daripada motor konveyor sendiri itu terdapat pada shift berapa sih yang paling berat, seperti itu. Oke, setelah kita belajar tentang line diagram, setelah kita bisa menguasai line diagram, selanjutnya kita akan membuat Pareto diagram. Sebelumnya kita harus memberikan dulu kepada worksheet 1 ini data, sehingga nantinya bisa dibuat untuk diagram Pareto sendiri. Oke, pada kolom C1 ini kita beri nama yakni jenis maintenance. Lalu pada C2 kita beri nama frekuensi. Untuk jenis maintenance sendiri ada maintenance visual atau kebersihan. Lalu selanjutnya ada maintenance pengecekan fisik. Lalu yang ketiga ada yakni maintenance penggantian pelumas. Lalu yang keempat ada kelistrikan, pengecekan kelistrikan. Yang kelima adalah pengecekan suhu. Kita tambahkan pengecekan dulu, pengecekan kelistrikan. Lalu di sini frekuensinya bisa kita anggap untuk kebersihan sendiri kita lakukan selama 1 hari 2 kali, yakni 14 untuk 1 minggunya. Untuk pengecekan fisik kita lakukan selama 2 hari dalam 1 minggu. Lalu untuk penggantian pelumas kita lakukan sebanyak sekali dalam seminggu.
Pengecekan kelistrikan kita lakukan sebanyak 7 hari dalam seminggu, dan pengecekan suhu kita lakukan sebanyak 10 kali dalam 1 minggu. Lalu untuk membuat diagram Paretonya, kita bisa pilih di sini ada Start, lalu kita pilih Quality Tools. Pada Quality Tools di sini kita pilih Pareto Chart. Lalu pada Defects Attribute Data ini kita pilih jenis maintenance. Lalu untuk frekuensinya sendiri kita pilih frekuensi. Selanjutnya kita klik OK. Di sini bisa kita lihat diagram Pareto daripada maintenance, jenis-jenis maintenance dan frekuensinya. Lalu di sini kita bisa lihat untuk frekuensinya, daripada frekuensi untuk pengecekan kebersihan atau visual yakni 14 kali. Untuk prosentasenya 41,2%. Lalu untuk pengecekan suhu ini adalah 10 kali, sekitar 29,4%, dan dikumulatifkan dengan waktu kebersihan maka tercapai 70,6%. Lalu selanjutnya ada pengecekan kelistrikan yakni 7 kali dengan prosentase 20,6 apabila kita tambahkan pada sebelumnya yakni menjadi 91,2%. Lalu untuk pengecekan fisik sendiri 2 kali dalam 1 minggu, presentasinya sendiri adalah 5,9%. Lalu kumulatifnya apabila kita tambahkan dengan problem atau jenis-jenis maintenance sebelumnya maka tercapai 97,1%. Lalu untuk other ini adalah untuk kemungkinan lain, yakni frekuensinya adalah 1, untuk persentasenya adalah 2,9%, dan jika kita kumulatifkan akan mendapatkan nilai 100%. Jadi seperti itu adalah cara untuk membuat sebuah diagram Pareto. Selanjutnya, setelah kita berhasil membuat diagram Pareto dan mengetahui apa kegunaan diagram Pareto sendiri dan isinya seperti apa, selanjutnya kita bisa membuat histogram. Kita bisa belajar membuat histogram. Sebelumnya kita masukkan pada kolom C1 ini data semisal adalah konsumsi bahan bakar pada sebuah mesin. Di sini kita bisa isikan, misal di sini adalah 10 liter, lalu yang kedua adalah 15 liter, 3 10, keempat 45, ke-5 kita isikan 21 mungkin, terus lalu di nomor 6 kita isikan 10, di nomor 7 kita isikan 14, lalu di 8 ada 20 liter, di 9 ada 43, lalu di 10 kita isikan 20 liter, ke 11 kita isikan 30 liter, lalu di nomor 12 kita isikan 12, lalu di nomor 13 kita isikan 17, lalu di nomor 14 kita bisa isikan 27, di nomor 15 kita isikan 34, di nomor 16 kita isikan 22, lalu di nomor 17 kita isikan 10, di nomor 18 kita isikan 14, lalu di nomor 19 kita isikan 25, di nomor 20 kita isikan 15. Setelah kita membuat data ini untuk konsumsi bahan bakar, selanjutnya kita bisa tekan di graph, lalu kita klik histogram. Kita pilih yang simple. Di sini kita klikkan saja 2 kali konsumsi bahan bakar, lalu setelah kita klik OK. Nah, dari sini bisa kita lihat histogram daripada konsumsi bahan bakar itu sendiri. Jadi untuk 10 liter ada 5 kali atau ada 5 hari di mana penggunaan
bahan bakar ini mencapai 10 liter. Lalu untuk ada 35 kali untuk 35 liter dalam beberapa hari, dalam satu hari penggunaan bahan bakar itu sendiri. Jadi seperti itu penggunaan pembuatan histogram dan penggunaannya untuk apa. Sekian video pembelajaran yang saya dapatkan selama materi continuous improvement. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada salah ucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.